Shalom selamat malam sahabat setia Radio Komunitas Surya Kebenaran. Di malam hari ini jumpa kembali dalam program Refleksi. Sampai dengan pukul 21 atau pukul 9 malam kami hadir ke ruang dengar sahabat. Selamat malam dan selamat bergabung bagi sahabatku di 107.8 dan juga sahabat yang mendengarkan di live streaming melalui aplikasi Radio Box. Kamu coba selamat bergabung di suryakebenaran.com. Dan sahabatku, di malam hari ini sesuai flyer yang kami bagikan ke sahabat melalui WhatsApp di studio Radio Surya Kebenaran, yang pastinya bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran sudah hadir pembicara kita Bapak Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Shalom alaikum, selamat malam Dad. Alaikum Rio, selamat malam sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada. Apa kabar Dad? Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Iya Dedi, ini judul yang sangat menarik yang saya kalau baca tergantung di tangan siapa nih. Iya. Nah, kenapa sampai bisa mengambil judul ini, dan pastinya ada pesan Tuhan juga yang akan kita belajar sama-sama di malam hari ini ya. Iya, benar Rio. Diawali memang dari saya melihat hampir semua orang itu pegang HP. Tapi ada orang yang mengatakan hati-hati dengan HP, tetapi di sisi lain juga ada orang mengatakan HP itu sangat berguna. Jadi saya merenung di situ, tergantung di tangan siapa HP itu. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Iya, ini Kak Dedi bicara seperti ini. Kadang orang sudah bilang sekarang ada istilahnya HP suci ya. Ada HP suci, ada juga HP kegunaan buat untuk online shop. Nah, tergantung nih. Jadi tergantung di tangan siapa HP ini berfungsi dan berguna dengan baik. Dan ini akan kita bahas di malam hari ini ya pastinya ya. Jadi, dan juga sahabat yang ada di rumah, kami juga mengundang dan menunggu atensi sahabat di 0816654532. Ku angkat tanganku. Ya sahabat, di studio Radio Surya Kebenaran juga kami bersama dengan dua teman kita. Ada Tika dan Irda yang sudah bergabung. Shalom, selamat malam Irda dan Tika. Shalom, selamat malam Karyo. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana dengan Irda nih? Luar biasa Karyo. Ya, nanti kita juga minta atensi dari yang ada di studio, mau bertanya tentang seputar materi kita di malam hari ini, ataupun ada hal lain yang mau ditanyakan, nanti akan direspon oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya baiklah sahabatku, daripada berlama-lama, kita juga penasaran dengan judul di malam hari ini, tergantung di tangan siapa. Kita masuk saja pada sesi yang pertama. Untuk Dedi kami persilakan. Ya, terima kasih Rio. Selamat malam sahabat Surya Kebenaran di Indonesia, dan selamat hari siang, sore, pagi di negara-negara lain. Puji Tuhan ya, seperti yang tadi saya sampaikan, khususnya untuk HP itu hampir semua orang tahu atau pegang HP. Setidak-tidaknya yang bisa beli pasti membeli. Tetapi di sisi lain ada orang mengatakan hati-hati dengan HP itu sangat berbahaya. Dan memang berbahaya, tetapi di sisi lain HP juga sangat berguna. Tadi Rio sudah ungkapkan ada HP suci karena di situ ada firman. Demikian pun pisau itu di tangan tukang daging bisa menghasilkan uang, bisa bikin bakso, bisa bikin abon, bisa bikin sate dan sebagainya. Tapi di tangan penjahat bisa merugikan orang lain untuk menodong dan mencuri, mencongkel jendela, bahkan untuk membunuh orang. Demikian pun jarum suntik. Di tangan orang yang jahat bisa untuk menodong orang. Di Belanda itu orang menodong tidak perlu menggunakan pisau atau pistol Rio, tetapi menggunakan jarum suntik, di mana dikatakan bahwa saya membawa cairan yang berisi virus AIDS. Jadi kamu mau memberi atau saya semprot pakai cairan ini, orang sudah takut ya. Itu berita yang saya baca. Nah, untuk menyuntik diri berisi cairan narkoba, bahkan untuk etanasia, yaitu bunuh diri menggunakan jarum suntik.
Tetapi di tangan yang tepat, misalkan di tangan dokter, bisa untuk menyembuhkan orang sakit. Demikian pun komputer. Komputer di tangan orang jahat bisa untuk mengedit gambar tidak senonoh, untuk memeras dan sebagainya. Saya sering mendengar nih, ada orang-orang yang diperas melalui HP yang disuruh bugil begitu ya, kemudian diperas. Tetapi juga bisa untuk membobol ATM orang. Apalagi sekarang ada aplikasi yang bisa mengambil password dan juga e-banking kita. Tapi di tangan orang baik bisa untuk memberitakan kebenaran dan mengajar orang. Karena saya juga mengajar melalui komputer. Lalu yang paling mengerikan saat ini yang harus kita waspadai adalah dengan adanya artificial intelligence. Dalam beberapa kasus, artificial intelligence atau kecerdasan buatan sangat berbahaya karena dapat digunakan untuk kejahatan. Saya ingin menyampaikan beberapa contoh bagaimana artificial intelligence atau AI bisa digunakan untuk tujuan jahat. Yang pertama adalah serangan cyber. AI dapat digunakan dalam serangan cyber untuk merancang dan meluncurkan serangan dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi. AI dapat digunakan untuk untuk manipulasi dan membuat konten palsu seperti gambar, video, atau audio yang sangat sulit untuk dibedakan dari aslinya. Hal ini dapat digunakan dalam penipuan online, pencurian identitas, atau penipuan finansial. Contohnya misalkan saya direcord wajahnya, kemudian orang merecord suara saya, itu sudah bisa langsung menggunakan AI untuk menipu. Misalkan harus menggunakan video call, juga orang akan melihat itu saya dengan suara saya, dengan wajah saya. Itu AI yang sekarang ini. Kemudian juga bisa sebagai pengawasan massal dan penyensoran. Karena AI dapat digunakan untuk tujuan pengawasan massal dan penyensoran. Pemerintah atau badan pengawas dapat menggunakan AI untuk memantau dan mempersempit kebebasan individu dalam hal kebebasan berbicara, privasi, dan hak asasi manusia lainnya. Kalau serangan fisik, otomatis AI dapat digunakan untuk mengendalikan robot atau kendaraan otonom untuk melakukan serangan fisik. Misalkan AI dapat digunakan dalam serangan drone bersenjata, kendaraan otonom yang dapat menyebabkan kecelakaan, atau robot yang digunakan untuk melakukan kekerasan fisik. Jadi sekarang ini kalau saya boleh katakan bahwa narkoba akhir zaman yang bisa melanda kebanyakan orang itu sebetulnya bukan lagi dalam bentuk obat-obatan terlarang, ya, drug begitu. Walaupun itu juga masih membahayakan, tapi lebih membahayakan lagi AI. Kenapa? Karena masuk ke segala macam lapisan masyarakat. Karena orang biasa pun bisa mengaksesnya. Manipulasi opini publik misalkan, AI dapat digunakan untuk memanipulasi opini publik melalui media sosial dan platform online lainnya. AI dapat menghasilkan konten palsu atau menggunakan algoritma untuk menyebarkan propaganda yang disesuaikan secara individu. Ini sangat berbahaya sekali. Karena itu saya juga mengkhawatirkan kalau lebih canggih lagi di dalam pemilihan presiden yang akan datang, ada orang menggunakan AI. Ya, karena kemarin ini juga sudah ada berita-berita kalau identitas itu bocor dan diperjualbelikan, sehingga orang yang tidak berkompeten pun bisa seolah-olah mendapatkan dukungan ratusan juta orang. Nah, ini sangat berbahaya sekali, ya. Sementara AI juga dapat memberikan banyak manfaat. Pengembangan dan penggunaan harus diawasi secara ketat untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan untuk bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum yang berlaku.
contoh yang nyata sekarang yang menggunakan AI di traffic light itu di Jakarta, Rio. Ya. Saya melihat berita di YouTube bahwa di Jakarta traffic light atau lampu merah hijau itu sudah menggunakan AI yang bisa mengerti banyak kendaraan yang antri. Kalau misalkan pas antriannya itu panjang, maka warna hijaunya agak lama. Tapi kalau yang antriannya sedikit, hijaunya cepat gitu. Jadi ini menggunakan AI. Artinya AI dipergunakan untuk hal yang positif ya. Lalu bagaimana dengan benda-benda di tangan orang yang tepat? Benda-benda yang di tangan orang yang tepat akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Kita, misalkan sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kalau di tangan Elohim bisa berguna, bahkan bisa mempengaruhi dunia untuk mengenal kebenaran. Apalagi sekarang melalui internet. Buktinya baru-baru ini saya kan menginstal TikTok karena banyak orang meminta untuk saya bisa masuk di TikTok begitu. Ternyata nama saya di TikTok itu sudah sangat terkenal. Kalau di TikTok orang, saya mengetik nama saya Yakub Sulistyo begitu, itu sudah banyak sekali orang mengambil khotbah-khotbah saya, dipotong-potong, disunting-sunting, dipercepat dan sebagainya, karena TikTok itu paling lama 3 menit. Jadi ternyata nama saya sudah dikenal. Nah ini kan sangat luar biasa sekali. Jadi kalau misalkan di tangan setan, ya bisa dipakai untuk kegunaan kebrutalan atau kejahatan. Demikian pun kalau secara spesifik Tuhan panggil saya untuk memulihkan nama Tuhan di tangan orang yang menerima anugerah dari Elohim akan memuliakan nama Yahweh, sehingga berfokus kepada pribadi Yahweh sang pencipta langit dan bumi, serta yang mengasihi manusia dengan turun ke bumi dalam wujud seperti manusia, yaitu Yeshua HaMashiach, yang selama ini dikenal dengan nama Yesus Kristus, dan yang membimbing manusia, yaitu Ruach HaKodesh yang memberi nasihat di dalam hati manusia, karena berasal dari kalimat Ibrani yang berbunyi Imuna Anachnu Elohim, yang berarti Elohim yang berada di dalam kita. Namun bagi orang yang belum menerima kasih karunia dari Elohim, nama Yahweh justru dianggap salah karena tidak bisa disebut, karena orang Yahudi tidak menyebut, karena terlalu kudus, dan bahkan dianggap sesat, serta 1001 macam alasan. Ini karena orang yang berasumsi demikian belum mendapatkan kasih karunia dari Bapa Yahweh dan dari Yeshua HaMashiach. Nah, kenapa saya berani mengatakan demikian? Karena saya ini sudah berdiskusi dengan STH, MTH, bahkan doktor serta profesor, dan itu bukan satu kali, berkali-kali, hanya untuk membedakan nama, sebutan, bahasa, dan budaya saja. Rasanya begitu sulitnya bagi mereka. Tapi saya bersyukur jemaat di GPF Surya Kebenaran Ambarawa, walaupun ya mayoritas itu tidak sekolah teologi, tetapi mereka bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya, karena ini merupakan kasih karunia yang Tuhan berikan, Elohim berikan kepada umat-umatnya yang memang mencari kebenaran. Nanti di sesi yang kedua saya akan bicara tentang bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia bisa menerima kasih karunia, karena ini merupakan cara bagaimana kita bisa mendapatkan kebenaran yang hakiki. Ya, karena banyak sekali orang yang tidak mengerti tetapi justru membodoh-bodohin yang mengerti, karena merasa bahwa dirinya itulah yang paling benar. Nah ini kan, ya boleh sih, semua orang boleh mengatakan bahwa saya lebih benar dari Anda. Itu memang tidak masalah dan itu hak seseorang. Tapi yang jadi masalahnya dengan tolak ukur apakah kita menyatakan diri benar. Ya. Nah saya selalu ajarkan bahwa tolak ukur kita adalah firman, bukan diri sendiri atau pendapat, prinsip, asumsi.
Ya, saya kira itu dulu Rio. Nanti sesi yang kedua saya akan bicara bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia bisa menerima kasih karunia. Ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, itu tadi sesi yang pertama. Dan di sesi yang kedua, bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia dapat menerima kasih karunia. Nanti kita bahas di sesi yang kedua bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Sekali lagi judul kita di malam hari ini tergantung di tangan siapa. Nah, kita berbicara tentang teknologi gadget yang ada saat ini, dan juga bagaimana kita umat Tuhan yang Tuhan percayakan bagi setiap gembala, dan juga termasuk Bapak Gembala Yakub Sulistyo dalam mengembalakan jemaat yang dipercayakan, untuk kita bisa lebih bijak lagi menggunakan apa yang Tuhan berikan, yang teknologi tawarkan saat ini. Jadi bagi sahabat yang mau bertanya, silahkan di 0816654532. Kami mengundang dan menunggu atensi sahabat yang mau bertanya seputar materi di malam hari ini ataupun sama konseling. Silahkan, kita akan direspon bersama dengan Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Dan sahabatku yang ada di live streaming, selamat bergabung bagi yang sudah terhubung, dan terima kasih untuk kebersamaannya di malam hari ini. Dan obrolan kami di malam ini dapat sahabat menyimak kembali atau menonton ulang nanti di channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama. Kami akan kembali selepas lagu pujian berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran dalam program Refleksi. Kosong tiada harap, tertindas di malam gelap. Siapa mau tolong waktu susah, dan angkat dari lumpur dosa. Sejak jumpa juru selamat, dosaku dihapuslah. Ku tak berhenti memuji Dia sampai pada akhir hidupku. Dia jamah senap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku
hadiratmu, bawa daku menikmati keagunganmu. Bawa daku. Ya, selamat malam sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Dimanapun sahabat berada, masih dalam program refleksi membahas tentang tergantung di tangan siapa, bersama dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Ya, sekali lagi bagi sahabat yang mau bergabung, silakan di 0816654532 di malam hari ini bersama dengan kami Radio Surya Kebenaran, dan pertanyaan sahabat akan direspon oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Ya, sahabatku, sesi yang pertama, dan sekarang kita masuk pada sesi yang kedua, bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia menerima kasih karunia. Nah, akan disampaikan oleh Bapak Gembala Yakub Sulistyo. Jadi bagi sahabat silakan menyimak, dan sekali lagi kami menunggu dan mengundang atensi sahabat. Silakan, Dad. Ya, terima kasih Rio. Sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada, kembali pada sesi yang kedua ini saya ingin mengungkapkan bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia bisa menerima kasih karunia. Tadi di sesi yang pertama saya sudah sampaikan bahwa tergantung di tangan siapakah. Kalau nama Tuhan di tangan Tuhan, artinya orang yang menyerahkan dirinya, maka orang akan memuliakan nama Bapa Yahweh. Tetapi yang belum menerima kasih karunia, maka bahkan banyak sekali yang membenci, ya. Nah, sekarang saya tadi sudah katakan bahwa untuk mengenal nama Tuhan itu merupakan kasih karunia. Nah, kasih karunia dari siapa? Tentu yang dimaksud adalah kasih karunia dari Bapa Yahweh dan dari Yeshua HaMasiah. Karena Yahweh itu Yeshua HaMasiah dan Yeshua HaMasiah itu adalah Yahweh. Lalu bagaimana agar orang yang belum menerima kasih karunia bisa menerima kasih karunia? Yang pertama adalah berdoa. Minta diterangi hatinya untuk menerima kasih karunia, untuk mengenal Elohim yang benar. Karena untuk menerima nama Yahweh itu merupakan kasih karunia. Artinya ketika kita berdoa minta diterangi hatinya, maka itu sama saja dengan kita menyerahkan diri kepada Elohim. Artinya menyediakan diri di tangan Elohim. Dulu waktu pertama kali orang memberitahu saya tentang nama Yahweh, saya menolak keras. Karena pertama saya sekolah teologia, sedangkan orang yang memberitahu saya tidak sekolah teologia. Jadi menganggap enteng gitu loh Rio. Jadi anggapannya, kamu itu apa sih, tidak sekolah teologia begitu. Jadi ada timbul rasa kesombongan seolah-olah kalau sudah sekolah teologi itu sudah segala-galanya. Tetapi ternyata itu merupakan statement yang salah. Kenapa? Karena untuk menerima, bisa mengerti, memahami tentang nama Yahweh sehingga kita bisa tahu pribadinya, itu karena kasih karunia. Yang pertama, kasih karunia dari Bapa Yahweh itu tertulis di dalam kitab Yirmiyahu pasal yang ke-24 ayat yang ke-7. Dari Indonesian Literal Translation saya bacakan di sana berbunyi demikian. Aku akan memberikan mereka sebuah hati untuk mengenal aku. Nah, aku di sini adalah Yahweh. Yahweh akan memberikan mereka, yaitu umat-umatnya, sebuah hati untuk mengenal Yahweh. Bahwa akulah Yahweh. Dan mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Elohim mereka. Sebab mereka akan kembali kepadaku dengan segenap hati. Jadi ibaratnya itu seperti kalau misalkan di dalam ruangan studio ini tidak ada yang kenal saya. Kemudian saya memperkenalkan diri. Sahabat-sahabat Surya Kebenaran, saya adalah Yakub Sulistyo. Nah, orang yang baru pertama kali ketemu saya, dia akan tahu, oh ini toh yang namanya Yakub Sulistyo. Atau saya tidak memperkenalkan diri, tetapi karena Rio sudah kenal saya, Rio memberitahu kepada yang lain, katakanlah kepada Irda, kepada Tika, ini loh yang namanya Yakub Sulistyo. Nah, itu sama. Jadi seperti ketika ada orang yang berdoa, saya mendengar beberapa kali kesaksian bahwa
saya itu sebetulnya tidak ngerti tentang Yahweh dan saya tidak concern, tidak perhatian lah untuk masalah itu. Tetapi ketika saya sedang berdoa, tiba-tiba kok saya mendengar suara audible, jangan sebut aku dengan sembarangan, akulah Yahweh Tuhanmu. Itu ada beberapa orang, Rio, yang bersaksi seperti itu. Nah, artinya kan Yahweh sendiri yang memberitahu. Tetapi ada juga yang melalui saya, karena saya sudah tahu, saya memberitahu. Sahabat-sahabat, nama Tuhan kita yang disembah oleh Bapak Abraham, Ishak dan Yakub itu namanya Yahweh. Nah, tergantung kitanya mau atau tidak diberitahu. Nah, lucu kalau misalkan saya katakan, sahabat-sahabat, saya memberitahu bahwa nama saya ini Yakub Sulistyo. Kemudian dijawab, oh tidak, nama Anda itu Yanto. Lah kan lucu itu loh. Nah, yang memberitahu yang punya nama tapi tidak mau menerima. Jadi yang pertama adalah menerima kasih karunia dari Yahweh. Tapi seperti yang saya katakan, karena Yahweh itu Yeshua HaMashiach, Yeshua HaMashiach itu Yahweh, maka juga karena kasih karunia dari Yeshua HaMashiach. Ayatnya di mana? Di kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-27. Dari Indonesian Literal Translation dikatakan, segala sesuatu sudah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Artinya bahwa segala kuasa Elohim Bapa Yahweh itu ada di tangan Yeshua. Dan tidak seorang pun mengenal putra sepenuhnya selain Bapa. Artinya tidak ada seorang pun yang mengenal Yeshua selain Bapa Yahweh. Ya karena memang itu dirinya sendiri. Juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, yaitu orang mengenal Bapa Yahweh selain Yeshua HaMashiach. Ya tentu saja iya. Tetapi selain daripada itu juga dikatakan juga tidak seorang pun mengenal Bapa sepenuhnya selain putra, dan kepada siapa yang sekiranya putra itu kehendaki untuk menyingkapkannya. Jadi kalau kita bisa mengenal Yahweh, bahkan kita bisa membedakan antara nama, sebutan, bahasa, dan budaya dengan demikian jelas, itu karena Yeshua HaMashiach menyingkapkan kepada kita, sehingga kita jadi tahu nama yang sesungguhnya dari Elohim yang disembah oleh para nabi, dan kita akhirnya jadi mengerti pribadinya. Ya. Nah, kemudian selain yang pertama berdoa, yang kedua menaruh hati di sudut netral. Jadi ketika kita mau mempelajari, ya kita harus ada di sudut netral. Dulu waktu pertama kali saya diberitahu tentang nama Bapa, saya menolak keras. Tetapi ketika orangnya pergi, saya berpikir jangan-jangan ini satu kebenaran. Kalau saya tidak bisa menerima karena saya belum pernah mempelajari secara spesifik khusus tentang nama, kalau ini benar, saya mati tidak selamat. Karena orang itu mengatakan bahwa menolak Yahweh mati tidak masuk surga. Saya pikir keras banget ini. Ya, tapi ternyata setelah saya pelajari sendiri, memang benar ada ayatnya begitu. Jadi yang juru selamat itu Yahweh, dan Yeshua juga juru selamat, karena Yeshua dengan Yahweh itu satu adanya gitu. Jadi yang kedua adalah menaruh hati di sudut netral. Ketika saya sudah berpikir seperti itu, baru saya katakan baiklah, saya akan coba mempelajari. Saya berdoa, Tuhan beri penyingkapan baik secara teologis, secara historis, secara biologis, secara banyak sisi ilmu sains yang lain yang menyatakan bahwa nama sesembahannya Abraham, Ishak dan Yakub itu adalah Yahweh, dan memang harus saya panggil begitu. Artinya setelah saya menaruh di dalam sudut netral, barulah Tuhan singkapkan luar biasa. Makanya saya membuat buku yang berjudul Pertanyaan Umum Seputar Nama Yahweh dan Allah. Itu saya bikin hanya dalam waktu paling lama setengah bulan, kok enggak sampai 3 harian. 3 hari setengah bulan itu setelah masuk ke percetakan. Ya. Nah, itu seperti didikte, Rio. Jadi saya membuat pertanyaan yang umum saya tanyakan pada saat itu. Saya tanya,
oh itu nama yang terlalu kudus misalkan, lalu jawabannya apa, itu seperti saya didikte, betul-betul seperti didikte Rio. Makanya dalam waktu yang sangat singkat, kalau tidak salah ingat itu 3 atau 4 hari itu selesai semua. Yang agak lama kan nulis Ibraninya karena satu huruf dari kanan ke kiri satu-satu begitu ya. Nah, jadi ketika saya menaruh hati di sudut netral, maka semuanya tersingkap. Karena saya menyadari bahwa hanya dengan hati yang netral akan bisa menyerap kebenaran. Jadi kalau hati kita tidak netral, ya kebenaran itu akan mental balik gitu. Ini satu realitas dan ini pengalaman saya. Mau disalahkan ya monggo kerso silahkan ya, tetapi ini pengalaman saya karena saya dulu juga penolak keras tentang nama Bapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, tidak a priori negatif. Karena a priori negatif itu akan menjadi blokir otak untuk menyerap kebenaran dan membutakan kasih karunia, karena akan muncul kemarahan ya. Dan ini terbukti sekali karena kita a priori negatif, yang ada itu hanya kemarahan. Banyak orang yang tidak kenal saya loh Rio. Saya belum pernah ketemu, ngobrol satu kata pun belum pernah. Tapi kenyataannya mereka begitu membenci dengan saya. Ya, katakan wah pokoknya ngomongnya sudah tidak karu-karuan lah. Lah, saya heran, katanya orang Kristen itu ajarannya kasih. Nah kalau saya ini katakanlah penyesat, ayo dong diluruskan saya. Bisa nggak menyanggah pendapat saya, kan begitu. Jadi bukan marah, murka, kemudian yang keluar sumpah serapah. Bahkan saya melihat di status upload YouTube saya, itu orang-orang yang tidak setuju itu ngomongnya itu jadi meracau nggak karu-karuan. Lah katanya orang Kristen itu mulutnya bersih, tapi ini lason hara, lidah jahat, ya menyerang pribadi dan sebagainya. Nah, lalu di mana kasihnya? Saya pikir ini karena kebenaran yang mengusik ketidakbenaran, sehingga menimbulkan kemarahan, dan itu semua terjadi karena a priori negatif. Jadi untuk bisa mendapatkan kasih karunia ya jangan a priori negatif. Kemudian yang keempat, tidak berasumsi sendiri. Karena asumsi sendiri itu biasanya asumsi negatif akan menutup pintu kebenaran sehingga kebenaran tidak bisa masuk. Dan yang kelima, yaitu mau belajar, artinya mau menyelidiki dengan hati yang netral, tidak mempertahankan prinsipnya. Saya secara pribadi saya kagum dengan orang yang pegang prinsip Rio. Tapi kalau prinsipnya tidak benar ya jangan dipegang terus. Jangan pokoknya mau saya seperti ini. Ya silahkan saja, itu hak asasi manusia sih. Saya pun punya prinsip. Makanya ketika saya tahu prinsip saya salah, ya saya ubah prinsip saya. Itu justru orang yang punya prinsip, tidak pegang prinsip tapi prinsip yang ngawur, ya, tidak mempertahankan prinsipnya. Jika memang ternyata prinsipnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kan yang jadi tolok ukurnya kan firman Tuhan, bukan pendapat pribadi, asumsi. Nah kalau asumsi semua orang bisa berasumsi, ya. Jadi itulah 5 cara supaya kita bisa menerima kasih karunia. Ini berbicara tentang hal-hal yang berkaitan dengan nama Tuhan. Nanti saya akan kembali ke masalah IT. Karena ini sangat berbahaya sekali. Dengan munculnya AI ini sangat berbahaya sekali. Orang bisa melakukan apa saja. Seperti beberapa tahun yang lalu sebetulnya saya sudah melihat bagaimana Barack Obama itu dia bisa berpidato yang justru bertolak belakang dengan prinsipnya. Begitu Rio. Mulutnya persis, suaranya persis, wajahnya juga persis, semuanya serba persis, dan itu betul-betul seperti beliaunya sendiri gitu. Wah ini kan berbahaya sekali. Makanya sekarang ini kalau ada foto, video dan sebagainya ya hati-hati sajalah. Ya saya kira itu dulu Rio, sesi yang kedua. Ya baik, terima kasih Dedi. Dan sahabatku, itulah sesi yang kedua, bagaimana agar
yang belum menerima ya, bagaimana orang yang belum menerima kasih karunia tadi ada 5 poin saya dibagikan, dan nanti kita akan kembali di sesi yang ketiga tentang munculnya AI ini yang sangat berbahaya. Jadi ini bagi kita semua ya, sahabat yang diberkati oleh Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan di malam hari ini sebuah pembelajaran yang luar biasa. Dan kami akan kembali ke ruang dengar sahabat. Nanti setelah lagu pujian kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Jadi bagi sahabat yang sudah mempunyai pertanyaan, silakan dilayangkan ke 0816654532, dan juga teman-teman yang ada di studio juga bisa mempersiapkan pertanyaannya. Nanti akan direspon oleh Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Kami akan kembali tetap di program Refleksi bersama dengan kami, tergantung di tangan siapa. Terangkat megahnya pujian, teriring musik surgawi. Saat hadirmu, oh Yesus, kau puaskan hidupku. Curahkan air surgawi, segarkan jiwaku. Betapa indahnya dalam hadirmu, menikmati kasih kuasa-Mu. Terangkat megahnya pujian, teriring musik surgawi. Saat hadirmu, oh Yesus, kau puaskan hidupku. Kau curahkan air surgawi, segarkan jiwaku. Betapa indahnya dalam hadirmu, menikmati kasih
dan kuasa bagimu Yesua. Sungguh adil dan benar segala jalanmu, ya anak domba Raja segala raja. Kemuliaan bagimu, ya anak domba. Puji, hormat dan kuasa bagimu Yesua. Sungguh adil dan benar segala jalanmu, ya anak domba Raja segala raja. Siapakah Yahweh yang tak takut padamu? Semua memuliakan kekudusan namamu Yahweh. Segala bangsa kan sujud menyembahmu, sebab kau telah nyatakan kebesaranmu. Kemuliaan bagimu, ya anak domba. Puji, hormat dan kuasa bagimu Yesua. Sungguh adil dan benar segala jalanmu, ya anak domba Raja segala raja. Siapa
kebesaran-Mu, sebablah Kau nyatakan kebesaran-Mu. Ya, sahabat yang diberkati, masih bersama dengan kami partner rohani sahabat, yaitu Radio Surya Kebenaran yang setia menemani ruang dengar sahabat, dan di malam hari ini dalam program refleksi. Ya, di sesi yang pertama dan sesi yang kedua sudah dengan pembahasan yang luar biasa dengan Bapak Gembala Dr. Yakub Sulistyo STHMA. Sekarang kita buka untuk atensi pertanyaan. Jadi bagi sahabat yang mau bertanya silakan di 08166545532. Kita mulai dari studio terlebih dahulu. Ada dua teman kita, ada Tika dan Irda yang sudah bersiap dengan pertanyaan. Dimulai dari siapa dulu? Dari Tika, silakan. Ya, pertanyaan tentang teknologi ya Pak. Ya. Kenapa ada banyak orang salah mempergunakan teknologi? Padahal kita bisa bedakan ya mana yang positif dan negatif. Tapi kebanyakan orang-orang salah mempergunakan teknologi itu. Iya, ini satu realitas ya, kenyataannya memang begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia justru tenggelam dengan teknologi itu sendiri. Sebetulnya kalau dari awal orang sudah tahu bahwa teknologi ini bisa membuat saya seperti apa. Nah, itu langsung arahnya ke situ. Kalau misalkan kita tahu bahwa dengan teknologi saya bisa memberitakan nama Tuhan sampai ke seluruh dunia, arahnya ke situ, maka kita tidak akan mengubah terbawa oleh teknologi. Karena misalkan kita nonton YouTube saja, keenakan nonton YouTube bisa berjam-jam, bahkan bisa puluhan jam, akhirnya kita lupa visi awalnya begitu. Nah, saya dari awal memang sudah punya konsep, saya akan pakai internet untuk memberitakan nama Tuhan. Jadi ya melalui internetlah yang nama Yahweh bisa tersebar di seluruh Indonesia. Ya, walaupun banyak juga awalnya orang yang membenci, tapi sekarang sudah lain. Peta kepengikutannya sudah berbeda. Karena nama Bapa semakin populer, otomatis orang yang menentang semakin sedikit. Karena ini dua kutub yang berbeda. Begitu, Tika. Ya. Terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Tika. Dan dari Irda, silakan. Ya. Oke, pertanyaan saya sama juga tentang teknologi. Ya. Karena banyak sekarang ini saya lihat ya di TikTok atau di Instagram, konten-konten yang ada yang membangun dan ada juga yang kayak saling menghina atau menyindir gitu. Yeah. Terus pertanyaan saya itu, kita itu sebagai anak-anak Tuhan itu bagaimana menyikapi hal itu, atau respon kita itu harus bagaimana gitu? Ya, bagaimana respon kita? Ikuti saja dengan cara saya. Saya memberitakan nama Bapa itu banyak yang tidak suka. Tapi kita tidak peduli karena kita tahu bahwa itu sebuah kebenaran yang hakiki. Ya, kita teruskan. Tetapi di sisi lain ketika terakhir itu saya berbicara tentang masalah Tritunggal atau Tunggal Tri, itu menjadi viral di TikTok. Ada banyak orang mengatakan bahwa ayo Pak Yakub masuk di TikTok. Ya, saya masuk di TikTok, tapi dalam arti saya memberitakan. Tapi teman-teman ini banyak yang sudah sepaham dengan saya, mengendaki supaya saya live gitu. Saya tidak pernah mau. Saya banyak alasan saja. Kenapa? Karena di situ penuh dengan penghujatan. Siap. Jadi maksud saya memberitakan kebenaran, mau diterima ya silakan, tidak diterima ya silakan juga begitu. Tapi kalau yang perdebatan itu arahnya pada akhirnya menyerang pribadi dan omongannya jadi kasar-kasar. Makanya kemarin ketika seseorang meminta saya untuk masuk ke situ, saya beralasan
dan memang alasan saya itu tidak mengada-ada, memang betul begitu, sehingga saya tidak masuk di situ. Lah saya dikirimi hasil pertemuannya, waduh, ngomongnya lebih jahat daripada orang yang tidak mengenal kebenaran. Nah kalau kita di situ, kita pasti ikut-ikutan. Masa kita diserang, kita diam saja? Tentu ego kita akan tersentuh begitu. Makanya saya nggak maulah. Ya saya mengajarkan begini bisa diterima ya silakan, tidak bisa diterima ya sudah, tidak masalah. Kalau misalkan mau menyanggah silahkan menyanggah dengan cara yang terhormat begitu. Misalkan TikTok saya disanggah, nanti saya tidak setuju saya sanggah lagi, tetapi tidak keluar dari koridor pembicaraan. Sedangkan kalau live itu pasti keluar, Rio, keluar dari pembicaraan dan ngomongnya menyerang, nanti goblok lah, ya, orang nggak punya otak lah, apalah begitulah. Kita ini harkatnya nanti ada di mana kalau diperlakukan seperti itu. Jadi ya silakan, mau terima ya silakan, tidak diterima ya tidak masalah. Itu sikap kita, ya itu lebih baik lah. Ya saya kira itu jawaban saya. Ya baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Irda dan juga Tika di studio. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya kita lanjutkan Dedi untuk yang bertanya dari rumah di malam hari ini. Silakan yang mau bergabung 0816654532. Kita mulai dari Dr. Ayu yang sudah bergabung. Shalom Pastor Yakub, selamat malam dan apa kabar? Amin, selamat pagi Dr. Ayu. Kabarnya haleluya, dahsyat luar biasa. Wow. Istimewa, dan kami berharap Dr. Ayu dalam keadaan yang pasti luar biasa. Amin. Ya, amin. Dan judul yang sangat menarik ini, saya mulai dengan atensi Dr. Ayu. Judul yang sangat menarik untuk dibahas. Saya melihat dari sisi profesionalitas di sini. Seperti contohnya gunting atau pisau operasi di tangan seorang dokter bedah dan di tangan orang awam beda kegunaannya. Betul. Dan tongkat di tangan Nabi Musa dan tongkat di tangan seorang pengembala itik seperti di Indonesia berbeda fungsi. Pasti, ya betul. Nah pertanyaan saya saat ini, jika Tuhan percayakan kita suatu profesi, tapi biasanya di awal kita mempertanyakan apakah kita mampu atau tidak, apakah itu sebuah kewajaran atau ada intimidasi dari Satan? Saya kira itu kewajaran Dr. Ayu. Seperti Mose dulu pada saat diperintahkan oleh Bapa Yahweh untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mitsrayim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, kan juga dia ragu-ragu. Dia ngomong, itu loh abangku aja noh, ya si Aharon gitu, dia lebih fasih berbicara. Nah itu Mose, dan pada akhirnya justru Bapak Yahweh marah kan. Itu berbicara tentang nyali sebetulnya Dr. Ayu. Belum tentu intimidasi dari setan. Sekarang enggak usah Mose, saya pribadi, saya ini dulu tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. No way. Ya. Karena saya ini dulu cita-citanya itu jadi pengusaha besar yang dipakai Tuhan. Jadi makanya saya punya toko alat listrik dan elektronik yang cukup laris dan boleh dibilang menjadi OKB, orang kaya baru. Hanya dalam waktu singkat lah, karena kebetulan yang saya jual adalah alat listrik dan elektronik. Waktu itu ada LMD, listrik masuk desa, jadi timingnya tepat. Jadi saya bisa merekrut misalkan tiap desa begitu. Saya tidak perlu memiliki banyak modal, saya tinggal telepon ke pabrik, nanti pabrik ngirim, ya kita sudah bisa jual dan saya mendapatkan keuntungan begitu. Kemudian pada saat saya ke Ambarawa, pada saat itu saya belum menikah, saya waktu itu jadi dirijen KOR tingkat Jawa Tengah waktu itu ya, dalam perlombaan tingkat Jawa Tengah. Waktu saya memimpin KOR dari Korwil Barat di Ambarawa, waktu itu saya keluar, Ambarawa itu anginnya besar yuk, anginnya besar, kemudian dingin ya. Saya kan, karena saya di Pekalongan kan panas begitu. Saya itu ngomong dengan orang-orang yang ada di sekitar saya,
Karena waktu itu jam 8 itu sudah sepi. Saya bilang ini kota kok jelek banget ya. Jam 8 sudah sepi, anginnya kenceng begini, dingin lagi. Wah, gak bakalan saya mau tinggal di sini. Nah, itu saya dulu. Lah kok Tuhan taruh di sini? Coba. Itu dulu saya masih lajang ya. Saya memimpin KOR itu. Nah, begitu Dokter Ayu. Jadi terkadang memang kita dipilih Tuhan tidak sesuai dengan keinginan hati kita. Tapi ketika kita meresponi Dokter Ayu, Tuhan pakai dengan dahsyat luar biasa. Amin, amin. Apalagi saya melihat Dokter Ayu secara jujur saya katakan sangat cerdas. Maka jadi dokter yang spesial. Di tangan Dokter Ayu orang sakit sembuh. Amin. Dan mukjizat dinyatakan karena Dokter Ayu juga mengenal Bapa Yahweh. Amin. Ini dahsyat sekali Dokter Ayu. Amin. Begitu jawaban saya. Ya, haleluya. Terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu. Jadi sahabat yang diberkati oleh Tuhan, tadi pertanyaan pertama. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua dari Dokter Ayu. Saat ini setelah masa pandemi, banyak terjadi kegerakan rohani di berbagai negara. Dan lagu-lagu pujian saat ini sudah melirik pada nama Yahweh. Amin. Betul. Tetapi Satan tidak tinggal diam, Pastor. Satan masuk dalam arena pergerakan dengan isu kampanye LGBT untuk dan atas dasar hukum kasih serta hak asasi. Sekarang tergantung di tangan siapa kehidupan kita. Apakah kita di tangan Tuhan atau di dalam kuasa tangan Satan? Yang membuat dilema adalah hukum kasih itu berada di tangan Tuhan. Bagaimana Pastor Yakub menyikapi hal ini? Saya kira memang benar Dokter Ayu bahwa kasih itu otoritasnya di tangan Tuhan. Jadi kalau orang yang melegalkan LGBT ya, itu dengan hukum kasih, betul. Tapi itu kasih yang tidak tepat, kasih yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya dengar juga sekarang di Amerika ini pendeta yang banyak yang menikahkan LGBT. Yang tidak mau menikahkan bermasalah dengan hukum. Ya, yang jadi masalahnya kita lebih takut kepada Tuhan atau tidak. Ini memang itu merupakan salah satu resiko pelayanan kebenaran. Ya, jadi memang betul sekali bahwa setan pun tidak tinggal diam. Maka apalagi yang namanya SF ya, San Francisco itu, kalau kita jalan-jalan di San Francisco itu banyak sekali tanda-tanda LGBT itu pakainya lambang pelangi, Rio. Jadi kalau orang pakai lambang pelangi, ini berarti LGBT gitu. Itu semakin merajalela dan sekarang ini jumlahnya sudah jutaan di Amerika. Ya, karena dianggap itu hak asasi. Ya betul hak asasi, tetapi hak asasi yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang tidak wajar. Saya seringkali katakan ayam saja bisa membedakan yang mana jantan, yang mana betina kok. Masa orang tidak bisa membedakan yang mana pria, yang mana perempuan ya toh? Bahkan ketika anak lahir tidak boleh disebut sebagai son atau girl. Ya, harus children, artinya gendernya netral lah. Bagaimana bentuk tubuhnya saja bukan netral kok. Ini kan orang yang sudah rusak pikirannya. Begitu Dokter Ayu. Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, terima kasih Dedi sudah menjawab pertanyaan dari Dokter Ayu. Mungkin dua saja pertanyaan saya hari ini. Terima kasih Pastor Yakub. Elohim Yofarek Otka. Amin. Befakasa. Terima kasih juga Dokter Ayu sudah memberikan respon yang luar biasa. Ya, sahabat yang diberkati, itu tadi ya untuk sesi tanya jawab di malam hari ini. Jadi bagi sahabat yang mempunyai pertanyaan silahkan bisa dilayangkan 081 6654532 sambil kami menunggu atensi sahabat. Dan mungkin kita masuk saja pada sesi yang ketiga di malam hari ini. Silakan Dedi. Ya, terima kasih Rio. Sahabat ceria kebenaran, untuk sesi yang ketiga ini saya berbicara tentang bagaimana menyikapi artificial intelligence dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama, kita harus menggunakan otak kita, jangan menggunakan perasaan. Yang pertama, jangan mudah percaya jika ada orang bank menanyakan identitas, apalagi menanyakan OTP, one time password ya. Meskipun pakai video call, karena dengan AI orang dapat mengganti wajah dan mengganti suara sesuai dengan yang dikehendakinya. Seperti tadi waktu sesi pertama saya sampaikan, hati-hati. Jadi suara saya pun
bisa dipakai untuk menipu dengan wajah saya, apalagi banyak di internet. Itu sangat mudah sekali untuk menggunakan AI. Kemudian saya ngomong yang misalkan pinjam uang lah 1 juta, semua orang dipinjemin, ternyata bukan saya, tapi orang tidak akan percaya karena wajahnya wajah saya, suara saya. Nah, ini semua bisa karena menggunakan AI. Sangat mengerikan sekali. Kemudian yang kedua, tentu jangan memberikan identitas pribadi, khususnya nama ibu kandung, kepada orang yang tidak berhak. Sementara kemarin saya mendapatkan video, ada orang yang mengatakan bahwa data pribadi kita termasuk ibu kandung pun sudah dijual, diperjualbelikan. Masalah benar atau tidaknya saya tidak tahu, tetapi ada pemberitaan yang seperti itu. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, misalkan kita mendapatkan WA undangan pernikahan, atau seolah HP kena virus, disuruh mengklik salah satu aplikasi, ya, misalkan juga pemberitahuan kenaikan bunga bank, kemudian yang berbasis aplikasi, pokoknya segala sesuatu yang kita tidak kenal itu tidak usah direspon, ya. Yang terakhir kan dikatakan kalau e-banking kita keluar kena virus, silakan diklik yes atau no, mau diperbaiki atau tidak. Itu ternyata mau diperbaiki atau tidak sama saja. Itu akhirnya membuka semua data kita, termasuk e-banking, passwordnya semua ada di tangan orang jahat tersebut. Sehingga beberapa waktu yang lalu ada orang kehilangan uang 3 miliar hanya dalam waktu setengah menit. Wow. Karena mengklik sebuah aplikasi. Kemudian yang keempat, menyadari ciptaan Tuhan. Bagi orang beriman, pengembangan dan kemajuan teknologi AI dapat dianggap sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Dan kalau kita misalkan mengetahui ini, betapa kita mengetahui bagaimana Tuhan itu dahsyatnya luar biasa. Karena kita sebagai ciptaannya, bayangkan saja, saya yang sudah berusia 60 tahun ke atas ini, itu ketika saya mendengarkan sebuah lagu, itu bisa mengingatkan saya ketika masih TK. Ketika saya pertama kali diajar renang, yaitu dilempar ke kolam renang sama paman saya, itu ingat karena pada saat itu di kolam renang itu menyanyikan lagu Selamat tinggal Teluk Bayur Permai. Itu kalau saya dengar lagu itu saya ingat kejadian itu, Rio. Padahal itu waktu saya masih TK. Nah, bayangkan, padahal sekarang ini sudah puluhan tahun istilahnya, ya. Itu kalau komputer itu berapa tera gedenya, ya kan? Nah, tetapi kita dengan otak sekecil sekepalan tangan saja mampu merekod sedemikian rupa. Itulah kehebatan Tuhan. Jadi dengan menyadari ini, mereka dapat menghargai kemampuan manusia dalam menciptakan teknologi yang canggih, sekaligus menyadari bahwa AI hanyalah salah satu bentuk kecerdasan yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita seringkali mengagumi ciptaan, tetapi kita tidak mengagumi siapa yang menciptakannya. Nah, padahal yang menciptakan AI ini manusia biasa, sementara manusia yang menciptakan AI ini diciptakan oleh Tuhan. Kan lebih hebat Tuhannya yang menciptakan manusia yang bisa membuat AI. Kan begitu. Yang kelima, etika penggunaan AI. Orang beriman diharapkan untuk menggunakan teknologi AI secara etis dan bertanggung jawab. Mereka harus mempertimbangkan dampak dan akibat dari implementasi AI dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk implikasi sosial, moral, dan agama. Penyusunan aturan dan pedoman etika dalam penggunaan AI menjadi penting bagi mereka untuk menjaga keadilan dan kebajikan dalam masyarakat. Yang keenam, berbagi manfaat. Prinsip berbagi manfaat atau maslahat istilahnya dalam agama dapat diterapkan dalam penggunaan teknologi AI. Cuman jangan kebablasan. Seperti saya membaca sebuah berita, saya lupa di mana, kalau tidak salah di Inggris, ada orang ibadah tidak ada pendetanya. Pendetanya AI.
Jadi khotbahnya yang khotbah AI. Ya, doa pun yang doa AI. Wah, ini kan luar biasa sekali. Jadi akhirnya manusia disetir oleh buatan manusia sendiri. Orang beriman dapat mengarahkan upaya pengembangan AI untuk kepentingan umum dan kemanusiaan. Misalnya dalam bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, sehingga teknologi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup banyak orang. Jadi dipakai untuk hal-hal yang positif. Yang ketujuh, hati-hati terhadap potensi penggantian manusia. Dalam beberapa kasus ada kekhawatiran bahwa AI bisa menggantikan peran dan pekerjaan manusia. Orang beriman perlu mempertimbangkan dampak ini secara bijaksana dan mengupayakan penyeimbangan antara kemajuan teknologi dan keberlanjutan pekerjaan manusia. Sekarang ini manusia hampir tidak banyak dipakai karena orang menggunakan robot, ya. Oleh karena itulah maka kita harus berkualitas. Maka saya seringkali katakan kepada pejabat-pejabat gereja pemulihan firman supaya menjadi pendeta yang berkualitas. Jangan jadi pendeta begitu-begitu saja. Jadi gembala begitu-begitu saja, mengoperasikan komputer dengan baik saja tidak bisa. Wah, ini bisa ketinggalan. Ya, yang kedelapan, memahami batasan teknologi. Walaupun AI memiliki kemampuan yang luar biasa dalam mengolah data dan menjalankan tugas tertentu, orang beriman diingatkan untuk selalu mengingatkan diri bahwa teknologi ini tetap dibatasi dan tidak memiliki kesadaran serta akal seperti manusia. Jadi tidak bisa membedakan antara ini benar atau tidak, tergantung inputnya. Kalau inputnya untuk hal yang positif ya menghasilkan positif, kalau inputnya negatif ya menghasilkan hal yang negatif. Mereka diharapkan untuk tidak mengganti hubungan dan nilai-nilai kemanusiaan dengan teknologi. Jadi kalau saya berpikir gereja yang sudah menggunakan AI dalam arti 100% termasuk khotbahnya juga AI, wah ini sudah kebablasan kalau menurut saya. Bukan lagi dikendalikan oleh Ruach HaKodes, tapi dikendalikan oleh kemampuan kehebatan manusia saja, sehingga tidak menjawab tantangan hidup. Ya, ini saya kurang setuju sih. Tapi kalau gereja menggunakan AI ya silahkan saja, tapi gunakan untuk hal-hal yang positif. Misalkan untuk lampunya misalkan supaya bisa bagaimana begitu kita atur sendiri menggunakan AI, itu tidak masalah. Tapi kalau sampai khotbah, berdoa segala macam AI yang mengambil peran, wah ini sudah salah besar. Kemudian yang kesembilan, yang terakhir, mencari ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Dalam perspektif kekristenan misalnya, mencari ilmu pengetahuan dianggap sebagai kewajiban bagi setiap orang yang beriman. Oleh karena itu orang beriman diharapkan untuk harus belajar dan memahami teknologi AI serta menggunakannya untuk mencapai tujuan yang baik dan bermanfaat bagi umat manusia. Itulah sebabnya maka saya tidak jemu-jemunya selalu mengingatkan, ayo jemaat harus belajar dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi jemaat on. Ya, yang penting pergi ke gereja. Tidak bisa begitu zaman sekarang. Kita harus bisa menjawab tantangan. Nah dengan AI, kalau misalkan ada pertanyaan yang kita tidak tahu, tanya saja sama AI. Misalkan katakanlah kenapa silsilah Yeshua beda. Ya kita tanya AI, kalau AI bisa memberikan jawaban yang sesuai firman ya kita terima. Kalau enggak, tanyakan kepada gembala. Begitu, karena AI sendiri juga ada keterbatasan, Rio. Enggak 100% itu benar begitu. Ya kita makanya dengan AI itu harus hati-hatilah. Ya, kita menggunakan dengan cara yang bijaksana. Saya kira itu, Rio, untuk sesi yang ketiga. Ya, jadi Dedi, dalam penggunaan AI ini berarti ada negatif dan positifnya. Iya. Ya, negatif. Karena AI-nya sendiri juga tidak 100% benar. Buktinya kalau kita tanya tentang sesuatu firman Tuhan begitu, jawabannya tidak 100% benar. Ya, katakanlah 80% lah benar. Gitu. Ya, sahabat yang ada di rumah, itulah sesi yang ketiga di
malam hari ini di dalam pembahasan kita. Jadi kalau dari tadi sudah disampaikan, jadi dimungkinkah manusia digantikan oleh mesin atau AI ini sendiri, dan bagaimana cara kita pandangan Kristen menghadapi teknologi AI yang saat ini. Dan kalau ini sekarang kebijakan saja ya, jadi pastinya untuk menggunakan teknologi AI yang ada saat ini. Kalau tadi dia dibilang ada sebuah gereja yang gembalanya yang khotbah AI-nya, iya. ada juga yang doanya juga itu. Nah, iya. Ini seperti menggantikan posisi manusia yang seharusnya berlaku sebagai manusia yang benar-benar dipilih oleh Tuhan, bukan teknologi yang dipilih oleh Tuhan untuk mengembalakan ini. Betul. Nah, termasuk juga saya membaca berita di Jepang, itu malah pria-prianya enggan untuk punya istri. Nah, itu dia. Kenapa? Karena dia lebih suka bercinta dengan robot. Robot itu nggak pernah ngelawan, padahal perempuan-perempuan Jepang itu terkenal taat, ya, terkenal taat. Kalau pandangan saya dari dulu itu, dari naskah-naskah yang saya baca itu terkenal taat. Tetapi pria-prianya Jepang lebih suka bercinta dengan robot. Karena robotnya pun dibuat cantik, lebih cantik daripada manusia. Nah, ini jadi wah, sudah tatanan dunia jadi nggak karu-karuan. Nah, itu jadi akhirnya ada krisis populasi di Jepang saat ini. Jadi sampai akhirnya kita bisa tahu untuk kelompok bermain taman kanak-kanak sekarang udah tidak ada siswa gitu. Nah, yang ini jadi ternyata pelan teknologi ini seharusnya digunakan untuk hal yang untuk membantu pekerjaan manusia yang seharusnya berisiko berat, yang bisanya mengancam nyawa manusia. Harusnya digunakan teknologi ini bisa digunakan untuk hal tersebut, tapi ternyata manusia mau untuk hal-hal yang sepele pun menggunakan teknologi yang ada saat ini. Makanya ada juga yang dipakai untuk perang. Perang menggunakan AI. Jadi drone-nya itu menggunakan AI. Ini lebih ngeri lagi. Dari tempat yang tinggi bisa memantau ini yang mau saya tembak ini musuh atau bukan. Itu bisa ketahuan. Ini kan gila sekali saya pikir ya. Bahkan ada peluru kecil seperempatnya volpen itu bisa menghancurkan motor tank. Waduh. Itu kan luar biasa sekali, ya. Sekali. Nah, dulu saya sudah pernah lihat di YouTube itu ada Israel membuat sebuah senjata ketika seseorang ditembak menggunakan senjata laser, itu orangnya mati tapi dalam keadaan katakanlah berdiri, bentuknya biasa tetap. Tapi ketika dipegang dia hancur langsung. Nah, tapi kok sekarang ini saya cari di internet kok enggak muncul lagi ya. Mungkin dilarang oleh PBB kali. Iya, jangan sahabatku, teknologi ini ada di sekitar kita. Jadi tergantung di tangan siapa ini digunakan ya. Dan mungkin kita masuk pada closing statement untuk pembahasan kita di malam hari ini karena waktu kita juga yang sudah terbatas. Silakan Dedi. Ya. Sahabat Surya Kebenaran, untuk closing statement saya ada 3 saja. Yang pertama, ikuti dunia teknologi komputer untuk sosial multimedia agar tidak diperdaya oleh ahli IT. Dengan cara belajar atau setidak-tidaknya mau bertanya kepada yang bisa meskipun tidak jadi ahli, setidak-tidaknya tahu tentang dunia teknologi yang canggih pada saat ini ya. Jadi kita tidak buta amat lah begitu. Yang kedua, andalkan Elohim dalam menghadapi situasi zaman yang serba sulit ini. Dengan berdoa mohon dibentengi dari kejahatan orang-orang jahat di akhir zaman yang makin hebat dan selalu berinovasi untuk dapat mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Jadi orang jahat pun berinovasi. Masa anak-anak Tuhan atau bahkan pelayan-pelayan Tuhan tidak mau berinovasi? Ya, seperti yang tadi diceritakan oleh Rio, misalkan kita diperintah untuk menjadi MC, kemudian kita melihat bagaimana kehebatan orang. Nah, disitulah kita berinovasi. Wah, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Begitu. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagai pelayan Tuhan, jangan sampai kalah ilmu dengan yang dilayani,
Karena bisa saja yang dilayani belajar dari internet, YouTube, Facebook maupun Google. Ya, jadi mau tidak mau harus belajar gitu. Walaupun belajarnya tentu dibatasi untuk hal-hal yang baik saja. Begitu Rio. Iya, sangat luar biasa sahabatku. 3 closing statement di malam hari ini. Mari kita di era yang saat ini ya sahabatku, kita benar-benar menyikapi atau menggunakan sebijaksana mungkin teknologi yang ada, dan juga jangan sampai kita terpengaruh atau jangan sampai kita terbawa, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan cyber yang saat ini juga berkembang. Nah ini jadi bagi kita yang sudah mendengarkan di malam hari ini, kiranya obrolan di malam hari ini sahabatku memberikan jawaban bagi setiap kita, khususnya umat Tuhan yang mendengarkan siaran di malam hari ini. Dan sekali lagi, obrolan malam hari ini dapat sahabat menyimak kembali channel YouTube Yakub Sulistyo dengan judul yang sama, dan bisa di-share kepada keluarga sahabat agar kita semua sama-sama diberkati. Ya baik, karena waktu juga yang membatasi jumpa kita Dedi di malam hari ini, maka kita akan tutup. Dan terima kasih untuk sahabat yang sudah bertanya, yang sudah beratensi dalam mendengarkan, dan juga dalam pertanyaan baik yang dari rumah dan yang ada di studio. Dan sekarang kita tutup di dalam doa. Ya, mari sahabat Surya Kebenaran kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk perbincangan pada malam hari ini, untuk kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga kami pun bisa tetap memuliakan Engkau dalam teknologi-teknologi yang hebat pada akhir zaman ini. Kami berdoa untuk orang-orang yang atensi, baik untuk Dr. Ayu, Engkau berkati pekerjaannya sebagai seorang dokter, Engkau beri mukjizat-mukjizat di dalam pelayanannya. Demikian pula untuk Saudari Irda dan Tika, Engkau pakai juga mereka menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Terima kasih untuk seluruh pendengar sahabat Surya Kebenaran dimanapun berada yang pada malam hari ini mendengarkan, walaupun mereka tidak atensi. Engkau juga memberkati mereka semua ya Tuhan. Berkati Rio yang telah memandu acara pada malam hari ini. Kalau sebentar kami akan berpisah, Engkau tidak pernah memisahkan kami. Biarlah kami tetap berada di dalam naungan kasih-Mu senantiasa. Demi nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Dedi untuk materinya di malam hari ini. Bapak Yahweh memberkati dalam kesehatan, pelayanannya, keluarga, dan generasi yang dilahirkan diberkati luar biasa. Dan terima kasih sahabatku, kita bertemu lagi di pekan depan, karena untuk hari ini sudah selesai, dan dengan pembahasan lain yang pastinya membawa berkat bagi jiwa. Dan terima kasih untuk kebersamaannya dari lantai 2 Gereja Pemulihan Firman. Kami pamit undur dari ruang dengar sahabat. Shalom Aleichem, Bapak Yahweh di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Weruah HaKodes memberkati. Amin. Haleluya. Pujilah